Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menumbuhkan sifat pemurah, optimis, dan sabar. Anak-anak, ketika kita mendengar kata sifat pemurah, apa yang ada dalam pikiran kita? Sifat pemurah adalah sifat yang suka memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Salah satunya yaitu bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Imam Al-Qushairi dalam risalahnya yang terkenal membahas kemurahan hati dan kedermawanan atau kesolehan sosial. Dalam risalah itu, ia membuka pembahasan kemurahan hati dan kedermawanan dengan surat Al-Hasyr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang artinya, mereka mengutamakan orang lain meski diri mereka kesulitan juga. Surat Al-Hasyr ayat 9. Adapun keutamaan sifat pemurah antara lain, yang pertama mendapatkan balasan dan pahala yang banyak. Yang kedua, mendapatkan ampunan, dijauhkan dari azab neraka dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga adalah orang yang dermawan disenangi oleh Allah dan sesama manusia. Rajin belajar merupakan sikap dari anak soleh. Anak yang soleh pasti memiliki keinginan meraih cita-cita, baik keinginan ketika bersekolah maupun setelah lulus sekolah. Dalam meraih keinginan dan cita-cita, seseorang itu harus mempunyai sikap optimis dan sabar. Apa sih optimis itu? Optimis berasal dari bahasa Inggris yaitu optimis atau harapan baik. Optimis yang artinya berharap baik, menurut Kamus Bahasa Arab, optimisme sering disebut dengan at-tafaul. Nah, dalam Kamus Al-Munawwir, kata at-tafaul itu diartikan sebagai pengharapan nasib baik. Optimis merupakan sikap terpuji yang termasuk akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Jadi pengertian optimis itu adalah sikap yang senantiasa berpandangan atau berpengharapan baik dalam menghadapi semua hal. Optimis ini bertalian dengan sikap husnudzon yang senantiasa memandang segala sesuatu dengan prasangka dan anggapan baik dan positif. Setiap manusia memiliki sebuah pegangan, landasan, dan dasar dalam mencapai tujuan hidup. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, dan makhluknya dengan penuh aturan dan ketentuannya. Manusia harus teratur dalam mencapai cita-citanya menghadapi masalah. Adapun hal yang menjadi dasar dalam bersikap optimis, yang pertama harus memiliki keyakinan dalam hati. Yang kedua, berpikir positif.
Adapun ciri-ciri orang yang bersifat optimis, yang pertama, memiliki harapan yang baik sebelum melakukan suatu pekerjaan, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Yang kelima, dalam situasi sulit, selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Yang keenam, memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Salah satu metode menumbuhkan sikap positif adalah menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui zikir. Nah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram dan jiwa pun lebih terkendali. Manusia berlindung dan memohon kepada kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi ketenangan dan kedamaian bagi jiwa manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian tentang sabar. Sabar merupakan kata yang seringkali diucapkan oleh lisan. Orang yang memiliki sifat sabar akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kelapangan hati. Sabar memang bukanlah suatu perkara yang mudah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak pula mustahil seseorang memiliki sifat penyabar. Apa sih arti dari sabar itu? Kata sabar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Secara istilah, sabar artinya menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dari menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Adapun sabar secara lebih luas itu adalah menahan diri agar tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam, ya, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan serta membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Islam memandang sifat sabar ini sebagai sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada 3 bentuk sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Sabar dalam ketaatan. Satu contoh di sini, sabar dalam menahan diri dari sifat malas, agar tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat tepat pada waktunya. Menjalankan sholat selalu berjamaah. Sabar menjalankan puasa dengan menjaga lisan dan hati dan pikiran. Sabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan, dan musibah yang datang kepadanya. Dia harus percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang terjadi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Segala sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah hendaknya kita jauhi. Orang-orang yang beriman diharuskan untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, macam-macam dan contoh sabar. Yang pertama, sabar menerima cobaan hidup. Cobaan seperti ini bersifat alam, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghindarinya. Oleh karena itu, kita harus dapat menerimanya dengan penuh kesabaran, seraya mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu mempunyai kecenderungan untuk menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan, dan kemegahan dunia. Maka pengendaliannya yaitu memerlukan kesabaran.
Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah. Diperlukan kesabaran dalam beribadah, karena setan tak pernah berhenti menggoda hambanya yang taat melaksanakan perintahnya. Ya. Contoh sabar dalam ketaatan itu seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat. Maka ia tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan, walaupun ia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sadar bahwa Allah senantiasa bersamanya dan selalu menjadi penolongnya. Dengan kondisi kejiwaan seperti itu, ia mampu mengungkapkan perasaannya kepada Allah. Ia akan berdoa, memohon, dan mengadu kepada Allah. Yang keempat, sabar dalam berdakwah. Luqman Hakim menasihati putranya agar tetap bersabar menerima cobaan ketika berdakwah. Sabar dalam berdakwah seperti yang telah diperintahkan oleh Allah, bahwa kita harus menyadari, diingat-ingat dalam pikiran, dan terus dihujamkan di dalam jiwa bahwa dakwah akan tetap terus berjalan meski bersama atau tanpa diri kita. Yang kelima, sabar dalam perang. Dalam keadaan mendesak, seorang prajurit Islam tidak boleh lari dan meninggalkan medan peperangan, kecuali apabila itu bagian dari siasat perang. Sebab di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah sabar dalam peperangan. Yang keenam, sabar dalam pergaulan. Dalam pergaulan ada kalanya kita tersinggung ketika mendengar atau mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang lain. Namun sebagai muslim, kita diwajibkan untuk bersabar menghadapinya sehingga akan mendatangkan banyak kebaikan bagi diri kita. Satu contoh sabar dalam pergaulan itu seperti suami diingatkan untuk bersabar terhadap hal-hal yang disukai pada istrinya, karena boleh jadi yang dibenci itu ternyata mendatangkan banyak kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.